Daripada gibahin orang, mending ngomongin mainan. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channelku Dit Onion, dan kali ini kita bakal ngomongin Figma Mikasa Ackerman dari serial anime Attack on Titan atau Shingeki no Kyojin ya. Nah, kemarin kita udah gibahin Levi Cleaning sama Levi normal version. Sekarang giliran kita ngomongin Mikasanya selaku sama-sama penyandang nama klan Ackerman. Nah, Figma ini tuh dulu aku beli udah lama juga ya, di tahun 2017 di temenku sendiri. Waktu itu murah banget yang jelas. Ya meskipun sekarang harganya udah nggak jelas juga ya. Oke, langsung aja kita buka boxnya, let's go. Oke, Figma ini rilis tahun 2014 dengan harga 4.500 yen sebelum pajak, yang mungkin sekitar 600 ribuan ya pada zamannya. Tapi aku ini dapatnya tahun 2017 di harga 300 ribuan, temanku sendiri sih yang jual. Yang kita dapat dari dalam boxnya ada dua blister. Yang pertama ada blister isinya cape atau jubah itu ya, kemudian efek buat di 3DM dan kawat buat di 3DM. Dapat plastik bag Figma juga. Dan yang jelas dapat Figma Mikasanya itu sendiri. Kemudian kita dapat dua opsional muka, dapat kerah buat gantiin shellnya, dapat efek buat di 3DM, dapat 3DM-nya itu sendiri, dapat beberapa tali buat di 3DM, dan dapat pedang cutternya itu ya. Dan di bawahnya ada stand base, manual book, dan ini optional hand part. Nah, ini dia Figma Mikasa setelah keluar dari boxnya. Setelah sekian lama dia di box terus, aku baru ngeh kalau ternyata baju putihnya ini jadi agak kotor ya. Karena nggak pernah tak buka juga, nggak pernah aku cek juga. Mungkin nanti abis kelar video ini bakal tak bersihin. Ya meski nggak kelihatan di kamera juga sih. Selayaknya Figma series AOT pada umumnya, dekal bagian punggungnya ini ngeletak ya. Udah jadi kayak rahasia umum aja sih bagian ini. Selain di bagian ini, Figmanya oke-oke aja, sculpting, molding, dan catnya udah standar Figma lah ya intinya, lumayan bagus. Yang cukup menarik buatku di Figma ini ya shellnya ini ya, shell khas Mikasa pemberian Eren tercinta. Jadi shellnya ini bahannya karet dan cukup elastis gitu, nggak ganggu artikulasi dan bisa dipasang di Figma lain. Yang nggak aku suka di Figma ini sebenarnya ada di rambut Mikasanya ini ya, yang entah kenapa kayak terlalu tebel aja gitu. Aku ngerasa kalau di anime atau manganya juga nggak setebel ini sih bentuknya. Ya emang modelnya gini, tapi serius ini kayak ketebelan gitu loh. Mungkin kalau ditipisin dikit jadi lebih bagus sih harusnya. Nah, selanjutnya kita ke artikulasi. Yang pertama dari kepala, bisa muter-muter 360 derajat, nunduk ke bawah, ke atas. Kemudian kita lanjut ke bagian tangannya, bisa muter-muter 360 derajat juga, ke samping segitu jauh. Kemudian sikunya bisa lebih dari 90 derajat dikit. Dan di pergelangan tangannya juga bisa muter-muter luas ya. Nah, selanjutnya di bagian badan bagian atas ya, torso atasnya putar ke samping kanan, kiri, kemudian ke bawah, ke atas, kurang lebih seperti itu. Kakinya ke depan segitu jauh, kemudian ke belakang, ke halang pantatnya. Lututnya bisa lebih dari 90 derajat. Pergelangan kakinya juga bisa ditarik ke depan, ke belakang, jempolnya bisa ditarik ke atas. Dan pahanya bisa diputer dikit sih ini. Oke, berikutnya aksesoris yang kita dapat. Yang pertama ada dua muka tambahan, muka kayak marah gitu dan muka yelling face atau teriak. Selanjutnya kita dapat beberapa opsional tangan. Yang pertama ada kayak tangan kebuka gitu ya. Kemudian tangan relax hand, tangan buat memegang sesuatu, dan tangan buat mengoperasikan 3D manuver. Selanjutnya dapat 3D manuvernya itu sendiri, yang detailnya mirip-mirip aja ya sama yang Levi kemarin. Jadi emang Figma Mikasa, Figma Levi, Figma Eren itu dapat 3D manuver yang sama. Nah, selanjutnya dapat pedang cutternya ini ya, atau alat buat mengoperasikan 3D manuvernya juga. Jadi dia ini bisa dibongkar pasang teman-teman. Pedangnya bisa dibongkar pasang dan spare partnya cuman dapat ini aja, nggak ada spare part tambahan.
Nah, selanjutnya kita dapat cape atau jubah yang menurutku detailnya masih lebih bagus ini ya daripada yang punya Levi kemarin. Yang punya Levi kemarin kayak udah ada yang ngeletek gitu. Dan ini bahannya karet, jadi lebih mudah aja buat dimainin atau dipose-posein, nggak ganggu lah intinya. Nah, berikutnya kita dapat kerah tambahan. Jadi buat Figma Mikasanya biar bisa dipose nggak pakai sial gitu ya. Selanjutnya kita dapat efek tambahan buat di 3D manuvernya ketika kawatnya itu keluar atau meluncur. Dapat efek asap tambahan juga buat di belakang 3D manuvernya. Dan yang di belakang efeknya ini, di belakang asapnya ini ada lubangnya, jadi biar bisa dimasukin stand base supaya dia bisa lebih enak aja dipajangnya. Nah, selanjutnya kita dapat kawat buat di 3D manuvernya ya. Yang bagian ini dipasang di 3D manuvernya. Terus dapat kawat tambahan juga buat di 3D manuver, buat diposein di gantung-gantung juga kayak yang Levi kemarin. Nah, selanjutnya kita coba ganti atau bongkar pasang part-part yang kita dapat di box Figma Mikasa. Kita copot kepalanya dulu. Kita ganti yang kerahnya ini ya, atau di bagian lehernya ini. Kita ganti Mikasa nggak pakai sial, atau Mikasa pakai baju yang ada kerahnya. Yang ternyata bajunya atau kerahnya ini agak susah juga ya buat dipasang. Lubangnya kayak berasa kecil banget gitu loh. Dan aku butuh waktu sekitar 2-3 menit buat masang kerahnya di bagian lehernya ini. Nah, kurang lebih kayak gini ya tampilannya, kayak nggak nyatu gitu sama badannya. Aku lebih seneng yang dia pakai sial sih. Untuk ganti mukanya gampang aja, kita coba copot rambut bagian depan, kita copot mukanya, kita pasang muka yang lain, kita pasang rambutnya lagi, dan kita pasang di body Mikasa. Nah, kurang lebih kayak gitu tampilannya. Dan selanjutnya kita coba pegangin Mikasa pakai ini ya, pedang cutternya tadi, atau 3D manuvernya juga. Nah, kalau dari sini tuh kayak kelihatan banget ya kalau misalnya rambut Mikasa ini terlalu tebel gitu loh. Atau mungkin aku aja ya yang ngelihat terlalu tebel, atau teman-teman juga ngelihat rambut Mikasa ini kayak terlalu tebel. Komen aja di bawah, kita sharing-sharing tentang rambut Mikasa yang sebenarnya Jen itu lebih seneng rambut Mikasa lebih panjang ya. Nah, kayak gini ya tampilannya kalau dia pakai pedang 3D manuver tadi, pedang atau alat buat ngoperasiin 3D manuvernya atau triggernya itu. Sekalian aja kita pasang 3D manuvernya. Kita copot dulu stand base-nya. Dan ini kita pasang di bagian belakang, ada colokannya. Colokannya itu ada 5 teman-teman. 1 di belakang, kemudian 2 di bagian kanan kiri yang bagian atas, dan 2 di bagian kanan kiri yang bagian bawah atau di bagian pahanya. Jadi ketika yang atas kita udah masukkan ke lubangnya masing-masing ya, kemudian kita masukkan yang bawah juga. Nah, fungsi buat ada colokannya ini biar dia nggak ini aja sih, nggak kendor kayak gitu loh. Jadi biar dia tetap posisinya ngegantung dan nggak jatuh-jatuh aja ketika diposein. Nah, ini kita masukkan kabel ke pedangnya atau ke trigger 3D manuvernya ini. Ya, sama aja sih kayak yang Levi kemarin ya. Kurang lebih tampilannya kayak gini. Kita langsung pasangin cape-nya juga sekalian. Dicopot dulu kepalanya, cape-nya dipasang, dan dipasang lagi kepalanya. Kemudian langsung dipasang efek asapnya juga di belakang. Tinggal kita copot bunder-bunderannya itu, aku nggak ngerti sih namanya apa. Terus kita pasang ke efeknya ke 3D manuver dan kita pasang di stand base-nya. Nah ya, stand base-nya ini tadi aku lupa ngasih tahu ya kalau ternyata stand base yang aku dapat ini udah berkarat. Tapi emang masih proper buat difungsikan sih. Fungsinya masih bisa digunakan, tapi ya itu tadi berkarat. Karatnya
berkarat banget lah intinya. Nah selanjutnya kita pasang kawatnya ini ya, yang di samping kanan kiri. Ini aku nggak paham juga sih yang bagian efeknya ini yang bagian kanan yang mana, yang kiri yang mana. Harusnya sih ada tulisannya LR ya, tapi kayaknya waktu aku ngevideo ini nih kayak nggak lihat gitu loh, yang kanan yang mana, yang kiri yang mana. Intinya kayak asal pasang gitu aja. Dan ketika efeknya udah dipasang, kita pasangin kawatnya ya, yang ternyata gampang copot juga. Jadi ya udahlah ya, intinya kayak gini ketika dipasangin kawatnya itu tadi. Terakhir perbandingan tinggi dengan Nendoroid dan Nendoroid Doll. Kemudian perbandingan tinggi dengan SHF-01 dan Figma Link seperti biasanya. Nah itu dia teman-teman Figma Mikasa Ackerman yang udah kita gibahin di video kali ini. Untuk barangnya sendiri build quality udah standar Figma ya. Cat, sculpting, dan molding udah bagus. Minusnya cuman stiker decal yang ngeletak di bagian punggungnya. Selebihnya ya aman aja menurutku. Hal yang nggak aku suka di mainan ini tuh sebenarnya bentuk dari rambut Mikasanya itu sendiri ya. Somehow kayak terlalu ngembang gitu, bener-bener kayak kepala jamur gitu loh. Mungkin kalau dibikin agak tipis gitu paling bisa lebih bagus ya. Buat teman-teman yang cari Figma ini, kalau nemu di harga 500 sampai 600 ribuan ya ambil aja. Itu adalah harga standar untuk saat ini. Kalau misal di atas 800 ribuan itu ya menurutku overpriced ya. Buat kalian yang nge-sim Mikasa ini wajib sih. Ya semoga nanti form Mikasa yang di lead story Attack on Titan ini dikeluarin juga ya sama Figma. Nah di akhir video ini aku mau ucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang udah dukung channel ini. Mulai dari nontonin videonya, sekedar komen aja, atau malah like dan subscribe. Sekali lagi aku ucapkan terima kasih. Segala sesuatu yang kurang di video ini bakal tak tambah di deskripsi. Kurang lebih aku minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.